Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Saudaraku yang kumuliakan, menginginkan hidup dalam suatu negara yang adil, makmur dan sejahtera merupakan idaman dan naluri setiap warga negara. Suatu negara dibentuk memang untuk tujuan tersebut. Namun, jangan dibayangkan bahwa negara idaman yang ideal itu adalah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Tanpa usaha dan kerja keras, tinggal berbisik dalam hati, semua keinginan kita terwujud dalam waktu hitungan seperdetik. Di sana tidak ada proses. Semua kenikmatan menjadi kenyataan tanpa mengenal ruang dan waktu. Bisa dimaklumi, kesulitan hidup yang sedemikian dahsyat membuat sebagian umat ingin lari dari kenyataan. Timbunan masalah yang kita hadapi memaksa kita meninggalkan harapan untuk hidup layak di negeri ini. Sambil membawa agama tentunya, karena bangsa Indonesia bangsa yang religius. Asabiku semua, nenek moyang bangsa kita dulu selalu percaya ada kekuatan gaib di luar kekuatan dirinya. Mereka tidak pernah menjadi ateis secara spiritual. Oleh karena itu, di Indonesia, sekomunis-komunisnya anggota PKI, mereka masih mengakui adanya Tuhan. Seperti ungkapan Tan Malaka di depan Kongres Komunis Internasional keempat, 12 November 1922. Ketika saya berdiri di depan Tuhan, saya adalah seorang Muslim. Tapi, ketika saya berdiri di depan banyak orang, saya bukan seorang Muslim. Komunis atau radikalis sama dalam spiritualitas. Tuhan mereka satu. Mereka hanya bertentangan karena perbedaan kepentingan politik yang dilatar belakangi oleh perbedaan pemikiran, pemahaman, dan ijtihad politik. Ashabiku semua, menurut kaum komunis, negara komunis adalah negara yang ideal. Semua warga negara berkedudukan sama secara mutlak dalam segala hal. Tidak ada kelas-kelas di dalam masyarakat. Semua kebutuhan warga negara dipenuhi oleh negara tanpa pandang bulu. Setiap warga negara akan sejahtera dan bahagia. Ya, asabiku semua. Sedangkan menurut kaum radikal, khilafahlah satu-satunya negara yang sesuai syariah. Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan warga negara, baik materi, pangan, sandang, dan papan, maupun imateri, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau begitu, tujuan akhir dari negara komunis dan khilafah sama saja. Jangan dulu kaum radikal menggunakan teori konspirasi untuk menilai kaum komunis. Asabiku semua, kalau mau jujur, sebenarnya kaum radikal juga korban konspirasi asing. Ya, negara khilafah yang mereka opinikan di negeri-negeri muslim tidak lepas dari agenda negara-negara kapitalis barat untuk menekan pemimpin-pemimpin muslim. Isu khilafah disiapkan sebagai bom waktu yang akan diledakkan jika pemimpin-pemimpin muslim menolak tunduk kepada barat. Ini yang telah terjadi di Suriah. Demikian juga dengan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia adalah untuk menciptakan keamanan, keteraturan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi segenap warga negara yang tertera dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bedanya sabiku semua, dalam perspektif syariah, Indonesia tergolong negara pertengahan. Ya, wasatiyah. Ya, berada di antara anti formalitas agama seperti negara komunis ala PKI dan ultra formalitas agama seperti khilafah ala HTI. Indonesia tidak anti agama layaknya negara komunis. Akan tetapi tidak semua aspek dari ajaran agama wajib diformalkan seperti keyakinan kaum radikal. Asabiku semua, Indonesia tidak anti agama layaknya negara komunis. Akan tetapi tidak semua aspek
dari ajaran agama wajib diformalkan seperti keyakinan kaum radikal. Ashabiku semua, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi inti dari ideologi bangsa dan negara yang memadu dan memagari perjalanan pemerintahan, siapapun presidennya. Sila pertama ini juga menepis tuduhan kaum radikal bahwa Indonesia negara sekuler. Ashabiku semua, perbedaan fikih siasah dan ijtihad politik pemerintah Indonesia dan kurang sempurnanya penerapan syariah oleh mereka tidak serta-merta mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi kufur. Pancasila tetap menjadi ideologi yang Islami selama sila pertama tidak diubah. Adapun pendapat fikih siasah yang diadopsi pemerintah, meski bertentangan dengan fikih siasah yang dianut kaum radikal, Indonesia tetap menjadi Darul Islam atau Darussalam meski tidak dinamakan Khilafiyah Tahririyah. Sahabiku semua, setiap kebijakan politik yang ditetapkan pemerintah itu adalah ijtihad politik yang bernilai syar'i karena diambil oleh pihak yang berwenang. Sahibul solahiyah yang dipandu oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Ashabiku semua, ketidaksetujuan dan ketidakpuasan kaum radikal terhadap ijtihad politik pemerintah tidak berpengaruh terhadap keabsahan ijtihad tersebut. Artinya, kedudukan syar'i pemerintah sebagai ulil amri yang wajib ditaati tetap kokoh. Kaum radikal bisa menggunakan saluran yang telah disediakan untuk menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk dari muhasabatu lil hukam, mengoreksi penguasa tanpa harus ada motif menggulingkan pemerintah. Azabiku semua, Indonesia negeri Islam yang ideologinya Islami. Di dalamnya hidup ratusan juta umat Islam yang dijaga oleh TNI, Polri agar bisa beribadah dengan tenang, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Pemerintah mengerahkan segala daya upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan masyarakat, meski dengan segala kekurangannya di sana-sini. Sangat tidak etis jika kaum radikal sebagai warga negara Indonesia menginginkan ada negara idaman lain, apapun namanya itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.